Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan memaparkan best practice dengan menggunakan metode STAR, situasi, tantangan, aksi, refleksi, hasil, dan dampak pada hasil proses pembelajaran. PPG dalam jabatan kategori 1 gelombang 2 tahun 2022 LPTK Universitas Pasundan Bandung. Saya Siti Munawaroh dengan nomor peserta 201500357020. Lokasi yang digunakan yaitu Sekolah Menengah Pertama Negeri 6 Cikarang Utara. Lingkup sekolah yaitu Sekolah Menengah Pertama. Adapun waktu pembuatan laporan yaitu tanggal 18 Januari 2023 dengan penulis Siti Munawaroh. Tujuan yang ingin dicapai yaitu yang pertama, meningkatkan motivasi belajar peserta didik dalam pembelajaran PPKN. Yang kedua, kesulitan peserta didik menyebutkan tahun kuliah pada pembelajaran PPKN. Kondisi yang menjadi latar belakang masalah ini yaitu guru belum menerapkan model pembelajaran yang inovatif sesuai dengan karakteristik peserta didik dan materi pelajaran. Yang kedua, guru kurang kreatif menggunakan media pembelajaran yang menarik. Yang ketiga, guru belum menerapkan pembelajaran dengan media TIK, teknologi, informasi, dan komunikasi. Dan yang terakhir yang keempat adalah guru belum menerapkan pembelajaran berbasis HOTS. Praktek pembelajaran ini sangat penting untuk dibagikan dengan alasan yaitu yang pertama, dapat memotivasi rekan guru lain untuk memilih model, media, dan metode pembelajaran yang tepat di dalam pelaksanaan pembelajaran di kelas. Yang kedua, dapat meningkatkan kemampuan pemecahan masalah pembelajaran berbasis HOTS bagi peserta didik. Yang menjadi peran dan tanggung jawab saya dalam praktek ini adalah saya sebagai guru yang melakukan proses pembelajaran ini secara efektif dan inovatif agar di dalam proses pembelajaran berlangsung peserta didik merasakan pembelajaran yang menyenangkan dengan menggunakan model, media, dan metode pembelajaran yang tepat dan inovatif sehingga tujuan pembelajaran dapat tercapai sesuai dengan harapan. Berdasarkan permasalahan yang sudah dipaparkan, tantangan saya sebagai guru yaitu satu, memilih metode-metode pembelajaran yang digunakan oleh guru masih bersifat membosankan dan kurang inovatif. Yang kedua, penggunaan media pembelajaran yang kurang tepat dan menarik. Yang ketiga, model pembelajaran oleh guru kurang inovatif. Yang keempat, kurangnya kerjasama antara guru dengan orang tua di dalam membimbing peserta didik di dalam proses pembelajaran di rumah. Aksi dan langkah-langkah yang dilakukan untuk menghadapi tantangan. Aksi yang pertama yang dilakukan oleh guru yaitu guru menerapkan model pembelajaran problem-based learning. Yang kedua, penggunaan media ajar berbasis TPACK. Yang ketiga, mempersiapkan sarana dan prasarana yang akan digunakan dalam proses pembelajaran. Yang keempat, mendapatkan dukungan dari kepala sekolah. Yang kelima, memaksimalkan kegiatan pengelolaan kelas. Adapun strategi yang digunakan dalam proses pembelajaran yaitu menerapkan saintifik yang terintegrasi dengan TPACK, penggunaan film YouTube, Spinwheel, dan Woodwall, kemudian penggunaan model pembelajaran problem-based learning dan metode pembelajaran diskusi, ceramah, dan tanya jawab. Kemudian bagaimana prosesnya? Proses yang dilakukan yaitu dengan menyusun perangkat pembelajaran mulai dari menyiapkan RPP, menyusun bahan ajar, membuat media pembelajaran, LKPD, modul ajar, serta menyusun kisi-kisi, instrumen, dan rubrik penilaian. Yang terlibat dalam pelaksanaan PPL kali ini yaitu peserta didik sebagai sentral dalam proses pembelajaran, dosen dan guru pamong sebagai pembimbing dalam proses melaksanakan pembelajaran aksi 1 dan aksi 2, kemudian rekan sejawat yang membantu terlaksananya kegiatan ini. Sumber daya atau materi yang diperlukan.
Guru sebagai sumber daya manusia yang berperan dalam merancang desain pembelajaran di sekolah. Hal lain yang juga perlu dipersiapkan mulai dari sarana yang digunakan seperti proyektor, speaker, laptop, dan jaringan internet. Refleksi dampak dari aksi dan langkah-langkah yang dilakukan. Yang pertama, peserta didik lebih termotivasi dalam belajar terlihat dari tingkat keaktifan peserta didik dalam kegiatan pembelajaran. Yang kedua, peserta didik lebih memahami materi yang bersifat abstrak. Yang ketiga, peserta didik mampu menyelesaikan HOTS terlihat dari peserta didik mampu mengerjakan LKPD dan mengisi evaluasi dengan benar. Apakah hasilnya efektif? Bisa disimpulkan bahwa model pembelajaran problem-based learning efektif dalam meningkatkan kemampuan pemecahan masalah peserta didik di kelas 8. Kemudian, bagaimana respon orang lain terkait dengan strategi yang dilakukan? Respon kepala sekolah sangat positif dan mendukung penuh atas kegiatan pembelajaran yang telah dilaksanakan. Respon rekan sejawat sangat positif dan antusias, sehingga mereka juga ingin melaksanakan model pembelajaran yang telah saya laksanakan. Respon orang tua peserta didik sangat positif karena dengan pembelajaran yang menarik dapat meningkatkan sikap anak di rumah. Faktor keberhasilan dari kegiatan ini yaitu yang pertama, guru mampu menyesuaikan model pembelajaran dengan karakteristik peserta didik dan materi pelajaran. Yang kedua, dukungan kepala sekolah dan rekan sejawat yang turut membantu mempersiapkan alat dalam proses perekaman kegiatan pembelajaran. Yang ketiga, situasi dan kondisi sangat mendukung terlaksananya kegiatan PPL. Yang keempat, dalam mengantisipasi atau mengatasi tantangan yang dihadapi sebelum hari pelaksanaan PPL. Yang terakhir yaitu berusaha melaksanakan semaksimal mungkin apa yang telah direncanakan. Apa pembelajaran dari keseluruhan proses tersebut? Dari hasil refleksi tersebut didapatkan bahwa model pembelajaran problem-based learning mampu meningkatkan kemampuan pemecahan masalah dalam pembelajaran berbasis HOTS. Terima kasih saya ucapkan kepada Anda semua yang sudah menyimak pemaparan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.